회사의 커플 매니저였다. 우리는 진짜. Hai guys, kembali lagi di channel Putra Sinemak. Terima kasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Marry You. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Jung Hana adalah wanita berusia 29 tahun. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di balai kota Incheon. Ia sangat aktif dan terampil dalam pekerjaannya. Hana memutuskan untuk menjadi PNS karena ingin menghindari pernikahan. Oleh karena itu, hingga saat ini Hana belum juga menikah. Menurutnya menikah bukan hal yang wajib jika sudah punya pekerjaan mapan. Melajang adalah pilihan hidupnya. 정하나, 나는 비혼주의자다. Suatu ketika, Hana dipindah tugaskan ke tim dorongan semangat menikah yang dibentuk oleh wali kota Im Gyu-sik, di mana tim itu mempunyai misi untuk membantu pernikahan karena zaman sekarang terjadi krisis pernikahan. Di usia 20-30 tahun, beranggapan bahwa menikah itu tidak penting dengan alasan bagi pria adalah kurangnya dana pernikahan, ketidakmapanan pekerjaan, dan masalah keuangan lainnya. Sementara banyak wanita mengatakan tekanan kehidupan menikah dan mengurus anak. Jika wali kota Im Gyu-sik berhasil menikahkan seseorang, dia berhasil mengalahkan wali kota Gong dan menjadi wali kota terpilih. Namun misi tersebut membuat Hana harus berjuang melawan prinsip dan keyakinan tentang cinta dan komitmen. Bong Chul-hee, seorang pria polos dan lajang, tinggal di sebuah pulau terpencil, di mana dia memiliki impian untuk segera menikah dan melepas masa lajangnya. Akan tetapi, ia menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan mimpinya itu. Chul-hee dikenal sebagai sosok yang baik hati dan bertanggung jawab, terutama dalam membesarkan kedua keponakan kembarnya, Sun-i dan Bada. Dalam tim dorongan semangat menikah, wali kota Im Gyu-sik menunjuk Hana untuk memimpin tim tersebut. Rupanya 3 tahun lalu, Hana pernah bekerja di suatu biro jodoh sebagai manajer pasangan. Namun sayang, Hana selalu mengalami tekanan untuk mencapai target perjodohan terbanyak, hingga akhirnya mengakibatkan suatu bencana. Wali kota Im Gyu-sik memberikan proyek pertamanya, di mana jika Hana bisa membawa Bong Chul-hee dan mencarikannya istri, maka wali kota berjanji akan menjamin imbalan yang besar. Namun, Hana merenung dan akhirnya Hana menyetujui proyek tersebut dengan syarat Hana ingin dipindahkan ke dinas lain. Pagi harinya, Hana pergi ke desa Jungdo untuk mencari Bong Chul-hee. Chul-hee pria berusia 34 tahun dan belum menikah. Dia memiliki peran penting bagi seluruh warga desa di pulau terpencil. Di desanya, Chul-hee sangat digemari oleh ibu-ibu di sana. Namun, setelah Hana bertemu dengan Chul-hee, rupanya Chul-hee masih belum tertarik untuk menikah. Bagi Chul-hee, kedua keponakan dan warga desa adalah prioritasnya. Akan tetapi, Hana meninggalkan formulir pendaftaran untuknya. Namun, Hana tidak yakin jika Chul-hee akan mengisinya. Saat semua tim dorongan semangat menikah telah berputus asa dengan proyek ini yang akan gagal, Chul-hee datang di balai kota Incheon menyerahkan formulir yang telah ia isi. Hana sangat senang dan akan membantu Chul-hee untuk menikah. 확인시켜줘봐요. 네, 제가 최선을 다해볼게요. Setelah 3 tahun berlalu, Hana dipertemukan kembali dengan Choi Ki-jun di lobi tempat Hana bekerja. Ki-jun yang merupakan mantan pacar Hana kini dimutasi dan menjadi manajer tim dorongan semangat menikah. Saat pertemuan itu, Hana menampar Ki-jun dengan alasan sebagai pembalasan atas perselingkuhan yang Ki-jun lakukan di masa lalu. Meski terlambat, seharusnya itu Hana lakukan 3 tahun lalu. Chul-hee yang mengetahui hal itu lalu menghampiri Hana, dan Hana yang panik memperkenalkan Chul-hee pada Ki-jun sebagai orang yang akan Hana nikahi. Pada suatu rapat, Ki-jun meminta Chul-hee tinggal di asrama pegawai untuk menghemat waktu perjalanan
dan mempermudah proyek yang sedang tim dorongan menikah jalankan. Sampai akhirnya Chulhi mengambil suatu keputusan untuk pindah ke daratan utama bersama dua keponakan kembarnya. Para warga desa sangat mendukung Chulhi dan meminta Chulhi untuk menikah dan menetap di daratan utama. Itu hanya sementara sampai musim semi tiba. Sesampainya di asrama pegawai, Hana telah menyambut kedatangan Chulhi dan keponakannya. Hana makan dengan sangat lahap, membuat Chulhi dan keponakannya terkesima. Sunyi dan Bada sangat menyukai Hana. Di perjalanan pulang, Chulhi dan Hana bertemu dengan Kijun. Chulhi lalu berpura-pura menjadi pacar Hana. Namun Kijun menjelaskan jika ia adalah manajer tim dorongan semangat menikah yang akan membantu Chulhi menemukan pasangan untuk menikah. Chulhi akhirnya mengetahui jika Kijun adalah orang masa lalu yang selama ini Hana ceritakan. Menurut Chulhi, tentu tidak nyaman bekerja dengan orang yang menyakiti dan merusak pernikahannya. Namun Hana berhasil bisa berdamai dengan hati dan emosionalnya. Semua anggota tim melakukan seleksi calon untuk kencan pertamanya Chulhi. Namun sebelumnya, Hana memberikan kuesioner yang perlu diisi Chulhi untuk melakukan pendekatan pada kehidupan menikah. Karena menurut Hana, lebih baik memulai dengan mencari tahu nilai hidup seseorang. Hana menemani Chulhi ke sebuah toko pakaian untuk merubah penampilannya pada kencan buta pertamanya nanti. Namun, saat di ruang ganti, tak disangka saat Hana akan memberikan baju, ia melihat punggung Chulhi penuh dengan bekas luka. Sebelum pergi berkencan, selain merubah cara berpakaian, Chulhi merubah penampilan rambutnya. Namun tak disangka, saat keluar dari salon, Chulhi melihat wanita yang akan tertimpa helm pekerja gedung, lalu tersiram air sehingga membuat penampilan Chulhi menjadi berantakan. Rupanya wanita itu adalah Oh In-ha yang merupakan direktur eksekutif Dayanmart. Setibanya Chulhi di tempat kencan buta, semua tim dorongan semangat menikah terkejut dengan penampilan Chulhi yang masih sama. Hana segera menghampiri Chulhi dan ia menyukai penampilan Chulhi yang alami, dan menurut Hana, jadilah diri sendiri itu sudah cukup. Nyonya Cha tiba di restoran tempat mereka berkencan. Nyonya Cha memiliki restoran Italia di lingkungannya. Namun setelah perbincangan cukup panjang, mereka berdua sepakat untuk berteman. Pagi harinya, Hana menghabiskan akhir pekan dengan fitness bersama sahabatnya. Saat itu Hana bertemu dengan Chulhi dan keponakan kembarnya sedang membantu anak TK In Jiung berjalan ke TK menggunakan troli. Rupanya, video pengiringan anak TK In Jiung menjadi populer di media sosial. Chulhi menjadi bintang dan memiliki pengikut tanpa henti. Hal ini membuat tim dorongan menikah menjadi panik, khawatir jika Chulhi tidak jadi menikah di kota In Jiung dan akan menggagalkan misi dari tim dorongan menikah. Hana segera bergegas menemui Chulhi. Ternyata Chulhi belum mengetahui berita jika ia menjadi bintang di media. Hana hanya khawatir jika Chulhi akan meninggalkannya. Namun pernyataan itu membuat Chulhi merasa sedih karena ia bukan tipe orang yang mudah meninggalkan seseorang tanpa alasan. Chulhi meyakinkan Hana jika ia memiliki ikatan yang istimewa dengannya.